Tapi saya melihat ini seharusnya para pihak ya yang terkait dalam kasus-kasus ini itu menahan diri yang memang bukan melebar ya subjeknya. Kalau memang perseteruan ini adalah antara saudari Novi dan juga saudara Agus, seharusnya PH ini fokus di sana gitu loh. Ya, tapi di media ini sangat ramai antara Mas Denny Sumargo dengan Bang Farhat ya, yang akhirnya ada pertemuan di rumahnya ya, padahal di situ sudah ada perdamaian ya, kalau kita lihat beritanya kan gitu ya. Tapi ternyata mereka melakukan upaya di luar itu ya, yang ada informasi berikutnya saudara Bang Farhat ini akan melakukan pelaporan pidana. Ya, ini juga menjadi tidak fokus Mas terkait penyelesaian perkaranya. Saudara Agus ini katanya sakit, ya kan gitu. Kemudian dia ada donasi dari pihak saudari Novi membantu, ya. Ini fokus penyelesaian aja di antara keduanya. Kalau memang ada haknya Agus di sana, ya, yang menjadi haknya Agus, tunaikan saja, gitu loh. Ketika memang Novi itu tahu bisa mempertanggungjawabkan kepada para donatur sesuai dengan aturan hukum yang ada, ya peraturan Menteri Sosial, ya, bahwasannya harus berbadan hukum, gitu kan? Itu silakan dilakukan proses dengan baik. Gitu loh. Kenapa kok sampai mohon maaf ya PH-nya malah melakukan ekspansi perkara ini menjadi meluas yang pada bukan objek intinya adalah penyelesaian saudara Agus dengan saudari Novi. Bahasa kampung saya Mas ya, di Palembang itu ngadoni. Kalau kita bahasanya kita adoni itu orang, tandanya kita akan datangin dan nggak akan pulang kalau nggak urusan itu selesai Mas. Ya, dalam bahasa-bahasa daerah kita di Indonesia pun ada istilah seperti itu. Itulah yang dilakukan oleh saudara Denny Sumargo gitu loh. Mas Densu lah sebutannya ya. Mas Densu ini karena merasa ditantang ya oleh saudara Farhat, ya dia datang Mas. Ya, itu seorang lelaki kan begitu. Kenapa? Dia katanya mau dihajar kan begitu kalimatnya ya. Tapi senyatanya sampai di rumah saudara Farhat tidak terjadi apa-apa. Yang katanya malah ya kalimat hajar itu adalah lembaganya kah, kalimat apa lagi yang lain-lain dibelokkan lah, yang senyatanya kan tidak seperti itu mungkin dianggap oleh dia. Saya pikir sekali lagi mohon maaf ya, saya berharap ada pendidikan baik kepada masyarakat kita Mas. Era digital ini mudah sekali kita menyampaikan sesuatu Mas ya, tetapi ingat ini ada undang-undangnya. Ada yang mengatur ini supaya tertib negara ini Mas. Ini bukan menghukum, tapi tertib Mas. Kita menyampaikan di publik harus dengan kalimat yang tepat gitu loh, yang bisa kita pertanggungjawabkan ya. Itu kan menandakan nilai dirinya ya. Kalau kita menyampaikan sesuatu yang kurang baik, itu kan nilai dirinya juga sebenarnya berbalik kepada dirinya. Apalagi misalkan saudara Densunya langsung mendatangi yang senyatanya tidak juga dilakukan oleh Farhat. Ini kan menjadi nilai marwah tersendiri Mas dari seseorang yang menyampaikan kalimat itu. Nanti kan masyarakat menilainya lain ya. Di situ saya lihat kita harus bisa menjaga ya etika kita menyampaikan pendapat ataupun berbicara di hadapan publik seperti itu. Nah ini kan bisa dilihat di rame loh di media Mas ya. Saya pun melihatnya di TikTok ya gitu, di media sosial yang pertemuan itu divideokan betul ya oleh mungkin timnya saudara Densu. Itu kan sudah ada Mas, buktinya jelas Mas. Bahkan mungkin rekan sejawatnya Bang Farhat ada saksi di sana bahwasanya pertemuan itu menyelesaikan gitu loh. Bahwasanya ada kalimat sudah ya tidak lagi selesai, sudah lagi tidak lagi masalah ya ke depannya. Jadi ini kembali kepada masing-masing ya. Kalau memang ancaman pelaporan pidana dilakukan oleh saudara Farhat, monggo buktikan saja ya, apakah pihak Polri akan menerima sebagai bukti yang sahih yang cukup memenuhi dugaan unsur pidananya mengenai apa yang dilaporkan disangkakan oleh pihak Bang Farhat seperti itu. Ini ya Mas ya, ini saya bilang tadi terlalu ekspansi dari perkara objek yang memang ditangani oleh beliau. Kalau memang beliau ini ingin fokus kepada penyelesaian perkara lainnya, ya saya berpandangan ya kita fokus saja di sana. Ya, saudara Agus mendapatkan haknya misalkan gitu ya Mas ya, kemudian bisa terrehabilitasi dirinya,
kemudian bisa sembuh, ya saudari Novi bisa bisa melaksanakan juga kewajibannya, misalkan begitu kan, satu sama lain. Ini lebih fokusnya ke sana, karena seorang advokat ini kan membela klien, Mas, mendampingi klien, ya, memastikan hak-hak hukum klien itu ditunaikan dengan baik sesuai undang-undang, kan begitu. Sekarang kalau ekspansi seperti ini, Mas, apa yang terjadi? Penyelesaian pokok masalahnya tidak selesai, justru malah menambah masalah-masalah baru. Ini kan menjadi apa? Saya pikir tidak cukup elok untuk ditampilkan terus di publik, ya, tidak memberikan edukasi hukum kepada masyarakat kita saat ini. Harapan pribadi, ya, harapan pribadi saya menghargai teman-teman atau rekan-rekan sejawat, ya, saudara Farhan, kemudian pihak yang lainnya, begitu ya. Saya pikir untuk bisa menahan diri, Mas, ya, menahan amarah, menahan nafsu, dan mempertimbangkan akal. Ya, harapan saya dalam peristiwa ini, ya, saudara Farhan dan ataupun pihak yang lainnya, gitu ya, bisa menahan diri, ya, fokus kepada permasalahan dan penyelesaian. Tugas advokat itu, Mas, salah satunya juga adalah bisa memastikan hak hukum kliennya itu terpenuhi, Mas. Sekarang kalau memang saudara Agus ini terpenuhi, karenanya kan tupoksi dan advokatnya, gitu kan, belum tertunaikan dengan maksimal, gitu. Harapan saya saudara Farhan bisa fokus dalam membantu, mendampingi saudara Agus untuk menjelaskan terkait ini selesai, ya, untuk menahan diri ekspansi, ya, hal-hal yang lain, gitu loh, yang bukan pada pokoknya, ya, seharusnya itu bisa kita kesampingkan lebih dahulu, gitu loh. Dan juga tentunya kan ini menjadi permasalahan baru, ya, yang tidak cukup baik untuk mengedukasi masyarakat kita, seperti itu aja.